Ya Pak. Komentator. Ya. Anda yang setuju atau yang tidak setuju nih? Pro dan kontra terhadap ukuran tubuh nih. Menjadi sebuah permasalahan. Baik yang kurus maupun yang gemuk. Saya itu sebenarnya pengamat lingkungan Pak. Saya pengamat lingkungan yang sudah dipenjara 5 tahun. Loh, apa hubungannya? Jadi lingkungan saya amati, kalau sepi saya bobol tuh rumah. Oh, itu namanya maling, bukan pengamat lingkungan. Maling namanya. Ya Pak. Oke, Komeng. Udah Pak. Udah, duduk lagi nanti. Hei, maksudnya duduk sini. Main ngajak-ngajak kuda zebra lu bawa. Istri Pak. Oh, istri. Istri orang. Ya, di depan saya ada Marcelo Lumowa. Hai. Apa kabar Kang Denny? Marcela dari mana ini? Saya kebetulan perwakilan ibu rumah tangga yang disayang suami, alias perut ngisi, tapi yang membanggakan, ya. Saya ini mantan Miss Dispenser Internasional 2011. Miss Dispenser. Terima kasih. Iya, terima kasih ya sudah ada di sini ya. Terima kasih. Saya percaya Pak. Ya, percaya kan? Percaya saya Miss Iya. Dispenser. Oh Iya, iya, terima dispenser. kasih. Ada tulisannya Pak, yang kanan panas, yang kiri dingin. Iya. Meng, lu percaya kan kalau yang di depan sebelah ini adalah Miss Dispenser? Yes. Ya. Iya. Dan di sebelah... Habis. Nggak usah, Meng gini. Meng. Segede gini, Meng. Gak ada orang Pak, gak ada orang. Meng, dia kelihatan, Meng. Segede gitu dia. Sentimen Calon sama saya. Tong. Iya, terima kasih. Salam lemper. Kali ini Calontong mewakili siapa ya ini ya? Adalah saya Persatuan Orang TBC. TBC, tuberkulosis. Oh, bukan, ini nggak ada hubungannya dengan penyakit. Oh, TBC itu berarti apa? Tinggi, besar, cakep. Cakep dari mana cakep? Gini, yang saya maksud yang saya wakili. Oh, yang bukan wakili. berarti saya cakep, bukan. Yang saya wakili itu cakep. Ah Pak, kurang ajar. Kenapa? Itu bapak saya wakili. Meng, sebentar. Saya juga, kamu sebenarnya anaknya siapa itu tiap episode bapaknya ganti. Nah, Kemarin Suroso, sekarang wakili. Suroso bapak. Surosonya bapak. Ya. Kalau wakili uak saya Pak. Waknya. Iya, namanya kili-kili, panggil uak. Makanya wakili ya. Bagian bawa-bawa nama bapak gue. Bapak gue. Bapaknya dia, bukan bapak lu. gue. Ah, gue jenggut nih. Ya, calon tong. Jadi data yang saya punya bahwa banyak sekali orang-orang kurus itu yang sukses Pak. Kayak saya, orang kurus kan. Iya. Sebenarnya sih nggak kurus. Saya yang termasuk ideal. Banyak cewek, lo kok lo emang bener ideal. Banyak cewek-cewek yang merindukan tubuh-tubuh seperti saya. Contoh saya jalan gini nih, Iya. set muat. Oh gitu, Nah, ibu benar. itu lewat nyangkut. Iya, iya. Kagak bakal lewat situ. Kalau misalnya ketemu di gang aja, ibu itu pasti yang lainnya pasti mundur dulu, cari ruang, baru jalan. Maaf. Iya. Jadi ibu itu atau mungkin ibu itu lewat. Iya. Kucing di belakang. Kucingnya muter arah. Itu adalah bentuk penghargaan. Pernah ada kasus dia lewat di belakang ibu hamil 5 bulan Pak. Begitu dia keluar gang, anakku udah SMA. Bentar. Interupsi Pak. Lo dari tadi ngomong dia punya data. Sekarang lo ngomongin keluarga siapa sih? Oh, iya. Ngomong. Abang sih. Mereka sadar tuh mereka gampang tertangkap. Lalu orang gemuk itu sebenarnya menyejukkan dunia. Loh? Nah baru tahu kan? Ya kan contoh. Menyejukkan. Ketika upacara nih Pak di tengah lapangan, Iya. ya kan? Orang-orang begeng Iya. macam Uca, Betul. berlindungnya di siapa supaya dingin Pak? Betul. Dari Iya orang-orang yang besar ya. Exactly. Iya. Jadi dia menyejukkan dunia. Tapi yang paling menurut saya fenomenal adalah orang gemuk ini mempunyai tingkat kebisingan rendah. Loh, dari Ya, mana? jadi artinya polusinya tuh rendah ya. Contoh kalau orang kurus kayak Uca lah, Iya. dia nabrak tembok, Iya. Pak, bunyinya apa? Brak, Iya, ya kan? karena tulang ya. Tulang, Betul. brak gitu Iya, kencang Pak. betul. Tapi kalau orang gemuk, kalau dia nabrak tembok, Iya. bunyinya tuh buk. Ah, nggak begitu Pak, berisik Pak. interupsi, Pak. Tapi Iya. kalau temboknya rubuh, bunyi wah. Benar. Tapi menurut saya juga polusi kebisingannya
lebih keras dari yang besar-besar. Betul Pak. Oh ya? Coba bertiga yang gemuk-gemuk bertiga disatuin ya. Iya. Dalam waktu bersamaan kentut kalau nggak meledak tuh. Ya Bapak. Iya. Ambil Ya. napas. Duh. Orang saya aja Pak, teman saya gemuk, nginep Iya? di rumah saya Pak. Tetangga pada datang nyalamin Pak. Kenapa katanya? Hebat Pak Komeng udah jadi orang kaya, udah punya genset sekarang. Padahal dia tidurnya Ya ngorok Pak. Bapak. Jadi kalau kadar ngoroknya justru lebih bising Pak. Iya lebih bising. Kadar Ya. ngoroknya ya. Nah, saya ingin tanya sekarang sama Cak Lontong. Apakah Anda punya data mengenai tubuh ideal ini? Jelas punya. Anda tahu, kalau mungkin yang belum tahu nih saya kasih tahu. Karena saya juga baru saja tahu. Jadi tahun 1900 sampai 1950 itu bentuk tubuh yang ideal itu seperti Gibson Girl kalau Anda tahu ya. Gibson Girl. Nanti ada Gibson Girl? gambarnya. Oh, ini seperti pinggulnya ini ya? besar. Nah, pinggang kecil, pinggul besar. Jadi kalau kita lihat film-film koboi itu kan Iya. perempuan pakai korset yang sampai kalau pakai harus ditarik. Itu Iya, mengecilkan bagian perut sampai pinggang. Sampai pinggangnya. Tapi pinggulnya lebar. Tahun 1960 sampai 1970 itu tubuhnya ideal jadi berubah trennya. Iya. Jadi ya kalau Anda tahu yang namanya 3G lesion ya, tahu ya. Nah, krempeng-krempeng inilah. Ini tahun 60-70-an ini ngetren nih. Gaya-gaya yang seperti ini. Di Indonesia tuh Cantik, disebutnya twiggy agak tomboy gitu ya kan. Kemudian tahun 1980 sampai 2000 ada perubahan lagi. Iya. Yang dianggap masih ideal tuh wanita yang langsingnya tapi kenceng. Agak atletis gitu. Naik motor itu cewek. Maksudnya kenceng itu badannya kenceng, bukan ngebut. Beda kata ngebut sama Lu banting nancep nih. Pak punya saya itu Pak. Terus itu tadi 80 sampai 2000 itu jadi. Mana yang 2 sampai 2000 itu adalah? Mungkin ini. Oh bukan. Bukan. Itu gambar. Gambar saya. Gambar saya. Gambar saya. Oh itu. Ngomong seenaknya aja Iya. Pak. Bang Ipul. Artinya apa? Jadi tidak ada yang sebagus dan senyaman bertubuh langsing. Tapi saya tidak ingin hal yang diskriminatif. Ini saya ambil contoh nih. Data saya menyatakan bahwa ada orang yang gemuk, yang obesitas, overweight, oversize, tapi dia bisa menjadi sukses. Ada presiden Amerika yang bernama William Howard Taft. Ini beratnya sampai 139 kg. Anda pasti tidak pernah tahu presiden ini kan? Presiden keberapa itu? Nah masalah jangan tanya presiden keberapa, tapi ada. Iya, William Howard Taft. Berarti lu nggak tahu dong. Tahu, Meng. Lah itu Lu banting nggak Kan jadi. Ya kan harusnya tahu ngomong, harusnya tahu tuh presiden yang keberapa, terus siapa. Kan presiden Amerika, bukan presiden kita. Ngapain kita ngitungin? Lalu ngapain ngomong? Ini hanya untuk memberikan data. Iya. Kita hanya memberikan data bahwa ada orang yang oversize tapi bisa sukses. Presiden Amerika ada. Ada penyanyi yang namanya Roger Gillen itu beratnya sampai 132 kg. Direktur, ini presiden direktur. Di eksekutif ya. Negara mana itu? Tadi Amerika, yang Enggak, ini itu Inggris. presiden direktur, kan presiden juga. Ini perusahaan, Meg. Oh bukan negara. Makanya sekali-sekali kerja dong. Tidak di mana? Perusahaan. Perusahaannya siapa itu? Yang ada kerjaan, Meng. Lama-lama dia kesel nih, Pak. Oh iya gua yang dia dong Pak. Masa lama-lama dia kesel Pak. Lu yang kesel lu. Aku nggak merasa kok. Lu yang kesel harusnya. Iya, harusnya, Kak. Jangan dia. Tapi kan saya nggak merasa kesel. Ya, Kenapa sih? Iya. Kamu tidak merasa kesal tapi nadanya kamu kesal. Jangan terjebak nada dong. Nah. Esensinya. Esensi. Ada data lagi yang saya lakukan di Amerika. Karena di Indonesia ini memang tidak ada khusus survei yang Menyatakan dilakukan orang untuk gemuk ya, untuk orang-orang masalah gemuk. gemuk, kurus itu belum ada. Di Amerika ada survei. Dari 10 orang gemuk yang disurvei, 8 orang menyatakan ingin menjadi kurus. Dari 10 orang yang gemuk, Iya. itu ketika disurvei, 8 di antara 10 itu menyatakan ingin menjadi kurus. Dan 2, yang duanya pengen apa? lah ini, dan yang 2 ikut ke yang 8 tadi. Bang Komeng kenapa Bang? Meng lu panas dingin. Lu panas dingin, hah? males dengerin dia Pak. Udah Bapak urus aja. Meng, jangan kamu malas dengerin. Iya. Jangan dikira aku nggak malas ngomong loh.
Udah tahu malas ngomong, kenapa lu ngomong? Tapi ini data harus diketahui orang. Tapi data itu aneh. Loh, nggak 10 aneh. orang yang Dari gemuk, 10 yang orang yang 8 gemuk. pengen kurus. Nah, yang 2-nya kemana? Yang 2-nya ikut ke yang 8. Ya semuanya berarti maksudnya pengen kurus. Anda ini nggak pernah melakukan survei, jadi nggak ngerti bahasa survei. Anda ini bukan hanya pandai mempermainkan kata-kata, Iya. mempermainkan Orang-orang emosi yang ada di sini menurut Iya. saya, Pak. Saya kalau nggak bapak yang bawain acara, saya udah berantem, Pak. Saya masih menghormati Harus bapak. sabar, harus sabar, Meng, harus sabar. Ini kita belajar di sini tuh belajar kesabaran. Kira dia emang tinggi, saya takut, Pak. Saya juga banyak nih teman saya, Pak. Iya. Jangan, Makanya aja merasa begitu, Pak. Meng, jangan salah, Meng. Salah dari mana, Mereka Pak? juga teman-teman saya. Gak Ya mungkin. udah biar mereka yang berantem, kita nggak usah. Ya udah kalau begitu, Pak. Iya, oke. Akan naik angkot kan, kalau misalkan Mami Ati naik angkot bayarnya 5 orang. Oh enggak, sering gratis kok. Kalau Sering gratis, karena gratis. karena angkotnya juga udah kempes. Nggak jalan. Itu pas ada mobil angkotnya mau berangkat, ada angkot yang lewat ngomong tuh, Pak. Ngomongnya apa? Woi, dapat borongan pindahan nih. Aku juga punya data. Apa? Kalau misalkan tubuh ideal itu dari beberapa negara itu beda-beda, kayak di Eropa sama di Cina. Kalau misalkan di Cina itu zaman dulu kan kalau misalkan orang pakai sepatu Iya. harus pakai ukuran sepatu yang lebih kecil dari kakinya. Ukuran kakinya. Ukuran ya. kakinya. Kalau ukuran kaki 37 dia pakai 36, 35 lah ya. Iya, 33 malah bahkan. Hah? Jadi kakinya harus dilipat gitu. Jadi dilipat, tolong lipetin deh. Misalkan ini tangan kaki, tolong deh. Ya, kurang. Kurang. Lagi. Lipat lagi. Kurang. Masukin lagi. Ini. Kenapa Om Komen? Enggak, ngelongok aja. Saya dengerin, saya lihat nggak ada, Pak. Ini tangan lagi dilipat. Iya. Misalnya ini kaki kan, terus dilipat, terus begitu masuk ke masuk ke mana ya? Nggak bisa. Sepatu. Masuk Kalau ke udah dilipat nggak bisa, Pak, dimasukin. Saya pernah tuh, Pak. apanya? Ini ngomongin apa? Kaki, Meng. Kaki orang Cina. Ngomongin kaki. Oh, kaki. Kirain rem tangan, Pak. Bukan. Kakinya jadi